Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, ketemu lagi bareng saya Acha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita mulai untuk informasi pertama, ada Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Lomba Tari Kreasi Bolinggo adalah cara Pemkab Probolinggo dalam mengangkat budaya pendalungan. Ragam cara dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Probolinggo untuk menjaga dan mengembangkan kreativitas seniman, salah satunya dengan cara menggelar Lomba Tari Kreasi Bolinggoan di tahun 2020, di mana Lomba Tari Kreasi Bolinggo ini merupakan kreasi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Probolinggo yang memadukan kekayaan alam dan budaya pendalungan ataupun perpaduan Jawa Madura, di mana dalam kesempatan ini peserta sebelumnya ini terdiri dari 19 peserta yang mana mereka mengumpulkan video melalui secara virtual sejak 28 Oktober lalu, dan pada minggu kemarin telah dipilih 8 finalis untuk menunjukkan kebolehannya di depan Dewan Juri. Dalam kesempatan ini, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Muhammad Maskur melalui Kabid Kebudayaan Pak Sardi ini menyampaikan bahwasanya dalam kegiatan Lomba Kreasi Bolinggo ini harapannya bisa memudahkan masyarakat dan juga generasi muda di Kota Probolinggo untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Bergeser ke informasi lainnya, dari Suara Gresik ada Putri Rizkiana. Ratusan nelayan Bawean terima bantuan mesin gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menggelontor bantuan mesin berbahan gas. Tahun ini jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan mesin mencapai 600 orang, terbanyak untuk nelayan dari Bawean. Dari data yang berhasil dihimpun, dari total bantuan 600 mesin, 450 mesin diberikan untuk nelayan di Pulau Bawean. Dengan rincian Kecamatan Sangkapura, terdapat 261 mesin dan Kecamatan Tambak ada 194 mesin. Sisanya sebanyak 150 mesin diberikan kepada nelayan di Gresik Daratan. Khairul Anam selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gresik membenarkan hal tersebut. Menurutnya penggunaan mesin berbahan gas memang gencar disosialisasikan kementerian. Sebab dengan mesin jenis ini biaya operasional nelayan bisa dipangkas hingga 50%, sehingga dapat meringankan beban operasional dari para nelayan itu sendiri. Untuk distribusinya sendiri dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, bantuan mesin diberikan kepada nelayan yang ada di Gresik Daratan. Sedangkan untuk Pulau Bawean masih menunggu kapal. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kita ke Suara Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoy mengabarkan kirimkan 9 khalifah dalam MTQ nasional di Sumatera Barat. PJ Bupati targetkan bisa jadi juara umum. Sahabat, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-28 dibuka secara resmi pada Sabtu 14 November di Stadion Utama Padang, Sumatera Barat. Provinsi Jawa Timur sendiri mengirimkan 54 peserta, di mana 9 diantaranya berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo dalam kesempatan ini langsung hadir untuk menyaksikan pembukaan MTQ secara resmi, serta memberikan semangat kepada para peserta dari Sidoarjo. PJ Bupati saat ditemui setelah selesai kegiatan menjelaskan, target tahun ini adalah merebut kategori juara umum, mengingat pada tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo masuk 5 besar. Sidoarjo dan Jawa Timur pada khususnya bisa menciptakan prestasi yang terbaik, paling tidak juara umum, ya, juara umum di tingkat nasional. Karena kita lihat dari defile ini Jawa Timur dan itu adalah peserta yang paling banyak di samping DKI Jawa Tengah. Kafilah Sidoarjo yang diberangkatkan ke Padang sendiri sudah menjalani tahap seleksi yang sangat ketat. Para mentor yang diberikan tugas untuk melatih para kafilah juga sangat berpengalaman. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Bupati Pamekasan sampaikan 3 syarat utama generasi muda dapat menjadi pemenang masa depan. Informasi selengkapnya bersama Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam pidato pelatihan pendamping beasiswa 2020 menyampaikan generasi muda dapat menjadi pemenang dengan memenuhi 3 syarat utama. Di antaranya menjadi generasi yang jujur terhadap segala sesuatu, perbuatan yang dikerjakan, dan tanggung jawab yang tengah diemban.
Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini mengatakan, kemudian yang kedua membutuhkan sumber daya yang tertaut unsur-unsur di dalamnya seperti kemampuan, kreasi, sudut pandang yang komplit, serta holistik. Sehingga penerus bangsa tidak hanya melihat di satu sisi saja, namun dengan berbagai aspek, agar dapat menilai, mengamalkannya, dan menjadikan referensi untuk meningkatkan skillnya di bidang sumber daya ini. Dan yang ketiga adalah kecepatan. Bupati Badrut menjelaskan, ketika generasi muda memiliki karakter yang jujur, punya sumber daya yang bagus, mampu berinovasi dan berkreasi, kemudian diikuti kecepatan melangkah dengan mengambil suatu keputusan secara cepat dan akurat, sehingga mampu bersaing dengan penerus bangsa yang lainnya. Generasi masa depan ini hanya cukup 3 syarat bisa menjadi pemenang. Yang pertama adalah generasi yang jujur. Setelah jujur, yang kedua butuh sumber daya. Baru yang ketiga adalah kecepatan. Jujur, punya sumber daya yang bagus, mau berinovasi, berkreasi, baru kemudian mau cepat melangkah. Kalau punya 3 syarat utama ini, dia akan menjadi pemenang dalam konstelasi pertarungan generasi masa depan. Bupati Badrut menambahkan, semua generasi muda jika memiliki keinginan berusaha dengan sungguh-sungguh pasti dapat menjadi pemenang. Terlebih lagi jika para penerus bangsa memiliki kemampuan dan kapasitas 3 syarat utama tersebut, maka dipastikan akan menjadi generasi hebat di masa depan. Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Dari Pamekasan kita ke Madiun, di sana ada Ben Chandra mengabarkan rangkaian seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 lingkup Pemkop Madiun telah usai. Dari 164 formasi, hanya 1 formasi yang tidak terpenuhi. Seluruh rangkaian seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 di lingkungan pemerintah Kota Madiun telah usai. Hasil seleksi kompetisi bidang atau SKB dan pengumuman lainnya dapat dipantau melalui website madiunkota.go.id. Namun, tahapan menjadi CPNS rupanya belum usai. Para peserta yang sudah lolos SKB wajib mengikuti pengarahan dan pemberkasan menjadi CPNS untuk mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP, serta mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS. Dari 164 formasi yang tersedia di lingkungan pemerintah Kota Madiun, hanya 1 formasi yang tidak terpenuhi, yakni formasi arsiparis terampil, sebab tidak ada peserta yang lolos pada tes SKD maupun SKB. Ada beberapa berkas yang perlu disampaikan oleh peserta dalam proses pemberkasan CPNS, di antaranya ijazah, SKCK, surat keterangan sehat fisik, surat keterangan sehat rohani, serta tidak terlibat kegiatan politik praktis. Sementara itu, Wali Kota Madiun Medi berpesan kepada CPNS baru agar bisa segera menyesuaikan diri ketika sudah masuk di lingkungan pemerintah Kota Madiun, serta terus mengembangkan keahlian agar kinerja semakin optimal. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Kita ke informasi lainnya, ada Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban mengabarkan Polres Tuban gelar apel bersama kesiapsiagaan bencana. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam serta penanggulangannya, khususnya di masa pandemi COVID-19, Polres Tuban menggelar apel siaga bencana di lapangan Mapolres tempat, Senin 16 November 2020. Apel yang digelar di lapangan Polres Tuban dipimpin Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono, dan dihadiri oleh Forkopimda, para PJU, serta melibatkan ratusan personel gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Dishub. Bahwa di setiap penghujung akhir tahun ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup tinggi yang bisa berpotensi terhadap timbulnya beberapa bencana lain seperti tanah longsor, kemudian banjir, kemudian puting beliung dan dampak lainnya. Sehingga kita melaksanakan apel siap siaga ini yang menunjukkan kesiapan kita baik sarana prasarana tadi sudah kita gelarkan, kemudian siap personil yang mengawai, dan setelah ini akan kita lanjutkan dengan koordinasi sehingga di lapangan nanti terjadi kerjasama yang sinergi ketika ada terjadi bencana meskipun tidak kehendaki kita mampu menangani secara komprehensif kerjasama dengan instansi yang ada. Sementara itu, menurut Kapolres Tuban, dilaksanakannya apel siaga bencana diharapkan terjalinnya sinergi antara Polres Tuban dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dinda Alivia dari Persada FM mengabarkan tahun ini
konsumsi ikan warga Kabupaten Blitar meningkat. Angka konsumsi ikan di Jawa Timur mencapai 38,8 kg per kapita. Tahun ini tingkat konsumsi ikan warga Kabupaten Blitar dipastikan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blitar Adi Andaka yang menjelaskan dari jumlah populasi penduduk sesuai data dari Badan Pusat Statistik atau BPS sebanyak 1.163.000. Tahun ini konsumsi ikan di Kabupaten Blitar mencapai 27 kg lebih per kapita. Artinya, ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25 kg per kapita. Adapun ikan yang sering dikonsumsi masyarakat di antaranya ikan gurami, ikan nila, ikan patin, mujair, dan lain-lain. Pihaknya menargetkan terus ada peningkatan karena saat ini masih di bawah target nasional. Kalau kaitan dengan konsumsi ikan per kapita ya, dari jumlah populasi penduduk kita kurang lebih kalau yang di data BPS itu 1.163.000 itu. Data yang ada tempat saya itu per tahunnya per kakak ya, per kapita per tahun itu 27, sekian kilogram. Untuk diketahui angka konsumsi ikan tingkat nasional sekitar 54 kg per kapita, sehingga Adi menuturkan akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Blitar. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Dari RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi mengabarkan doa bersama Hari Jadi Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-815 yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan para Kiai Khos. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan tema peringatan Hari Jadi tahun ini adalah dengan semangat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-815 di era pandemi COVID-19, kita bertekad mewujudkan masyarakat yang peduli sosial, tangguh, maju, dan sejahtera. Hikmah dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Tulungagung, serta suasana yang tetap kondusif dan aman. Bupati mengajak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang cukup melimpah, agar Kabupaten Tulungagung memiliki daya saing yang tinggi di lingkup regional dan nasional. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Bergeser ke catatan lainnya, DPUPR Kota Blitar targetkan pekerjaan fisik di Jalan Melati dan Jalan Mahakam tuntas Desember 2020. Informasi selengkapnya bersama Kirana Nisa, Mahardika FM. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Blitar melakukan pekerjaan fisik di Jalan Melati dan Jalan Mahakam yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus DAK pemerintah pusat. Hakim Sisworo, PLT Kepala DPUPR Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 16 November 2020 mengatakan DAK yang diterima pemerintah Kota Blitar sekitar 6 miliar rupiah. Anggaran itu kemudian direalisasikan untuk pekerjaan fisik di Jalan Melati dan Jalan Mahakam yang menjadi salah satu prioritas dinas setempat. Hakim menjelaskan pekerjaan fisik di Jalan Melati berupa perbaikan saluran air, trotoar, dan revitalisasi jalan. Menurut Hakim, Jalan Melati menjadi salah satu titik yang sering tergenang air saat musim hujan karena saluran airnya kurang lebar. Sedangkan untuk perbaikan Jalan Melati, sifatnya hanya pemeliharaan saja. Sedangkan pekerjaan fisik di Jalan Mahakam, Hakim menyebut berupa perbaikan trotoar dan jalan yang belum tuntas pengerjaannya. Hakim mengatakan, pekerjaan fisik di Jalan Melati dan Jalan Mahakam ini sudah mulai berjalan September 2020. Pihaknya mentargetkan seluruh pekerjaan itu rampung bulan depan. Yang Jalan Melati itu salurannya kurang lebar, kemudian jalannya waktunya untuk direvitalisasi. Kalau Jalan Mahakam itu sepanjang mulai perbatasan tinggal berapa ratus meter itu yang belum dilaksanakan. Yang lain kan sudah dulu beton sama aspal, lalu sekarang ini dilaksanakan lanjutannya. Sementara itu, sobat, beberapa pekerjaan fisik di Kota Blitar memang sempat terkendala COVID-19, namun memasuki new normal, beberapa pekerjaan mulai dilanjutkan. Tidak hanya perbaikan di Jalan Melati dan Mahakam, beberapa pekerjaan lain yang tengah berjalan diantaranya perbaikan talut dan pembangunan saluran air di beberapa kelurahan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sejumlah logistik yang akan digunakan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ngawi 2020
mulai diterima KPU Kabupaten Ngawi. Informasi selengkapnya bersama Henti Ludiana, Suara Ngawi. Sejumlah logistik berupa kotak suara, bilik suara dan tinta yang akan digunakan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ngawi 2020 mulai diterima KPU Kabupaten Ngawi. Sejumlah logistik tersebut saat ini disimpan di gudang KPU, tepatnya di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Demikian yang dikatakan Aman Rido, anggota KPUD Ngawi. Sedangkan dari hasil pengecekan, logistik yang sudah diterima KPU Ngawi terdiri dari 5.000 lebih bilik suara dengan komposisi 3 bilik suara untuk setiap TPS dengan jumlah TPS sebanyak 1.000 lebih. KPU Ngawi juga menerima beberapa alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, tisu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk surat suara direncanakan awal pekan depan mulai dicetak. Hal itu menyusul telah ditandatanganinya kontrak dengan PT Temprina. Adapun waktu pencetakan membutuhkan waktu beberapa hari yang setelah itu akan diperiksa dan dilipat. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Kita bergeser ke informasi lainnya, ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan, sinergi dengan Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan perhatikan kesejahteraan Madin dan sekolah swasta. Lembaga Madrasah Diniyah atau Madin dan sekolah swasta di Kota Nganjuk menjadi perhatian khusus Pemkab Nganjuk. Melalui Dinas Pendidikan tahun 2020, ada ratusan Madin dan sekolah swasta yang mendapat bantuan. Total ada yang dicairkan mencapai 8,8 miliar rupiah. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Novi Rahman Hidayat di Pendopo Pemkab Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Novi menyampaikan bahwa Madrasah Diniyah dan sekolah swasta menjadi prioritas dalam pemerintahannya. Hal tersebut merujuk pada program Tri Citra Bakti, poin kedua yang diusung Bupati Novi, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Samsul Huda menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan untuk Madin Ula sebanyak 523 lembaga, Madin Wusto sebanyak 49 lembaga. Ada pula 30 lembaga SMP swasta dan 28 SD swasta. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.